Setahun itu katanya dia bisa ngabisin kira-kira kalau uang sekarang itu sekitar 3,6 juta US dollar atau sekitar 54 miliar rupiah cuma untuk beli baju aja. Hai semua, nama aku Tasya. Di video kali ini aku bakal ceritain tentang Marie Antoinette, ratu terakhir Prancis yang terkenal dengan gaya hidupnya yang sangat mewah, tapi hidupnya harus berakhir tragis di tangan rakyat Prancis. Marie Antoinette atau Maria Antonia lahir pada tanggal 2 November 1755. Dia adalah anak perempuan paling kecil dari 15 bersaudara dari Empress of Austria Maria Theresa. Seperti kebanyakan bangsawan pada umumnya, Marie Antoinette punya nama yang panjang, yaitu Maria Antonia Josefa Johanna. Maria Antonia kecil ini lumayan bandel anaknya, dia nggak suka belajar, lebih suka main outdoor dan bukan anak yang penurut. Maria Antonia lebih suka arts dan musik dibanding belajar baca tulis, bahasa, atau sejarah. Bahkan pas umur 10 tahun aja dia masih belum begitu lancar sama bahasanya sendiri yaitu bahasa Jerman. Tapi dia pandai memainkan harpa dan beberapa alat musik lainnya. Dia juga pintar nyanyi, suaranya bagus, dan jago dansa. Empress Austria Maria Theresa dan King of France, King Louis XV, berniat menjodohkan Maria Antonia dengan cucu King Louis yang bernama Louis, putra mahkota kerajaan Prancis pada saat itu. Maria Antonia meninggalkan rumahnya untuk pergi ke Prancis, nggak tahu kapan dia akan ketemu lagi dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Perjalanan dia ke Prancis diiringi dengan iring-iringan yang sangat megah. Pas sampai ke Prancis, Maria Antonia langsung disambut oleh Raja Prancis dan cucunya atau calon suaminya itu. Maria Antonia kemudian mengganti namanya menjadi Marie Antoinette, versi Prancis dari namanya. Pernikahan Marie Antoinette dan Louis dilaksanakan di istana Prancis yang sangat terkenal sampai sekarang yaitu Versailles, pada saat Mary berumur 14 tahun dan Louis berumur 15 tahun. Di Versailles, kehidupan Mary berubah drastis. Setiap harinya dia selalu harus formal mulai dari berpakaian sampai beretika. Semua yang dia lakukan menjadi perhatian banyak orang. Marie dan Louis punya kepribadian dan hobi yang bertolak belakang. Kalau Marie itu orangnya ekstrovert, suka bergaul, suka party, sedangkan Louis lebih introvert, lebih suka diam di kamar daripada ketemu banyak orang. Jadi kadang Marie baru mau pergi party, Louis udah mau tidur. Nanti Louis udah bangun paginya, Marie masih tidur. Jadi ya kurang harmonis lah hubungan mereka. Pada tahun 1774, King Louis XV meninggal dunia karena sakit cacar yang dideritanya. Prince Louis dan Marie Antoinette kemudian menjadi raja dan ratu Prancis. Prince Louis menjadi King Louis XVI. Marie Antoinette itu sangat-sangat boros. Dia suka beli baju-baju mahal, perhiasan-perhiasan mahal, suka bikin party di istana, bahkan dia ngabisin uang banyak untuk judi. Nah, padahal rakyat-rakyat Prancis tuh lagi kesusahan banget, bisa dibilang lagi krisis gitulah ekonominya. Padahal Queen-nya selalu pesta pora, selalu berpakaian yang mewahnya nggak wajar, perhiasan-perhiasan yang dari berapa kilometer udah kelihatan mengkilapnya. Bahkan rambutnya Marie itu katanya tingginya sampai 1 meter dihiasi dengan bulu-bulu dan bunga-bunga. Bisa dibayangin ya semewah apa penampilan dia setiap harinya. Setahun itu katanya dia bisa ngabisin kira-kira kalau uang sekarang itu sekitar 3,6 juta US dollar atau sekitar 54 miliar rupiah cuma untuk beli baju aja. Dia juga ngabisin uang buat ngerenovasi istana, kayak pakein emas di furniture, bikin-bikin ornamen dari emas, dinding dari sutra, bikin taman yang bagus banget dan super mahal. Nah, rakyatnya itu ngira kalau ekonomi mereka hancur dan Prancis jadi miskin itu karena Queen Mary yang habis-habisin uang. Pada saat ini mereka sudah sekitar 7 tahun menikah dan masih belum melakukan hubungan suami istri. Pas Louis ditanya sama dokter, dia bilang pas mau mulai berhubungan itu dia sakit dan dia jadi nggak mau coba lagi. Tapi setelah konsultasi dengan dokter dan diajarin akhirnya mereka mau dan Marie akhirnya hamil dan melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Maria Theresa. Pada tahun 1779, Austria perang melawan Prusia. Marie bujuk-bujuk suaminya untuk ngebantuin Austria. Nah, karena ngebantuin Austria perang ini, Prancis tuh ngabisin banyak uang dan juga banyak prajuritnya yang wafat di medan perang. Ini menambahkan kebencian rakyat Prancis terhadap Marie. Marie kemudian hamil untuk yang kedua kalinya tapi keguguran. Gak lama setelah itu dia hamil lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Joseph. Akhirnya Marie bisa kasih Prancis seorang putra mahkota. Karena Marie sekarang adalah ibu dari seorang putra mahkota, maka kedudukan dia di sana jadi lebih kuat. Nah, dia pakai kekuatannya ini malah untuk ngebantuin keluarganya di Austria, bukan mikirin kepentingan Prancis. Makin dibenci lagi sama orang Prancis. Waktu Maria Theresa ibunya meninggal, kakaknya Joseph naik tahta menjadi Emperor of Austria. Kakaknya ini ngunjungin Marie di Prancis.
Ada rumor katanya pas kakaknya ngunjungin dia itu, mereka kasih uang dengan jumlah banyak dari bendahara Perancis untuk kakaknya untuk dibawa balik ke Austria. Maria juga digosipkan punya hubungan khusus dengan seorang prajurit Swedia bernama Axel von Fersen. Jadi si Axel ini masuk ke dalam geng eksklusifnya Marie. Mereka suka party-party bareng lah. Bahkan katanya salah satu anaknya Marie Antoinette itu adalah anaknya Axel, bukan anaknya Louis. Tapi sebenarnya ini nggak pernah bisa dibuktikan karena nggak ada bukti yang benar-benar valid. Semua surat-surat antara Axel dan Mary sudah dimusnahkan. Tapi Axel pernah ngomong ke saudaranya kalau dia itu nggak akan pernah menikah karena cinta sejatinya udah punya orang lain. Pada tahun 1784, ada sebuah skandal kalung diamond yang menghebohkan yang melibatkan Marie Antoinette. Kasus ini bikin reputasi Marie yang udah jelek di mata publik semakin memburuk. Jadi sebelum meninggal, King Louis XV pesan sebuah kalung diamond yang sangat spektakuler kepada seorang artis perhiasan di Paris bernama Charles Auguste. Kalungnya itu tadinya mau dikasih ke mistressnya dia, Madame du Barry. Kalau di value sekarang itu mungkin kalungnya harganya bisa sekitar 15 juta US dollar atau sekitar 230 miliar rupiah. Kalungnya itu pembuatannya beberapa tahun, gak sebentar. Makanya pas kalungnya belum selesai, King Louis XV udah keburu meninggal. Si Charles August kebingungan dong, ini kalungnya udah lagi dibuat, biayanya udah mahal, tapi King Louis XV udah keburu meninggal, jadi nggak ada yang lunasin kalungnya ini. Dia coba jual kalungnya itu ke Louis XVI buat dikasih ke Marie Antoinette, tapi Marie nggak mau. Katanya sih gara-gara itu kalungnya aslinya buat Madame du Barry. Si Marie nggak suka sama mistressnya King ini, jadi dia gengsi lah kalau pakai kalung yang aslinya buat si Madame du Barry. Nah, skandalnya ini melibatkan seorang kardinal di Versailles bernama Kardinal de Rohan dan mistressnya yang bernama Jeanne de la Motte Valois. Si Jane ini nulis surat ke kardinal pura-pura jadi Marie Antoinette. Jadi seolah-olah Marie ini naksir sama si kardinal. Mereka surat menyurat, bahkan Jane sampai nyewa seorang wanita untuk nyamar jadi Marie dan ketemuan sama Kardinal de Rohan. Di suatu surat isinya Marie nyuruh kardinal untuk jadi perantara pembelian kalung dari Charles August, soalnya Marie nggak boleh sampai ketahuan orang-orang kalau dia beli kalung itu. Si kardinal oke-oke aja, dia bayarin DP-nya dulu bahkan. Dan kalungnya dikasih ke seorang pria yang ngakunya sebagai suruhan Marie. Padahal itu suruhannya Jane. Jadi kalungnya diambil sama Jane untuk dijual lagi. Dan waktu harus bayar pelunasannya, si Charles August lagi ke Mary. Tapi Mary kebingungan ya karena dia emang bener-bener gak tahu apa-apa. Walaupun Mary sebenarnya korban di skandal ini, tapi banyak rakyat Prancis yang emang dasarnya udah benci sama Mary, mikir kalau sebenarnya Mary itu udah merencanakan ini semua untuk ngedapetin kalung itu. Jadi pokoknya reputasi Marie di publik Prancis itu udah jelek banget. Ekonomi di Prancis juga semakin memburuk yang sebenarnya disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya biaya perang yang mahal dan bangsawan-bangsawan Prancis yang banyak korupsiin uang rakyat untuk diri mereka sendiri. Jadi sebenarnya nggak 100% kesalahan Marie Antoinette. Tapi Marie itu kayak reputasinya udah jelek, jadi dia kayak dijadikan simbol kehancuran ekonomi Prancis. Dia sampai punya panggilan Madame Deficit. Jadi ada satu kalimat yang diucapkan oleh Marie yang terkenal sampai sekarang. Katanya pas dia dikasih tahu kalau rakyat Prancis itu kekurangan roti, Marie jawab gini, "Let them eat cake." Kasih mereka makan kue aja. Walaupun Marie sebenarnya nggak pernah benar-benar ngomong kayak gitu. Pada tahun 1785, Marie melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Louis Charles. Gosip lagi. Gosipnya apa? Louis Charles ini lahir tepat 9 bulan setelah Axel von Fersen meninggalkan Prancis. Jadi ya tahu sendiri kan gosipnya apa? Tapi IG ini cuma gosip, gak pernah bisa dibuktikan. Tahun berikutnya, Marie juga melahirkan lagi anak perempuan yang diberi nama Marie Sophie. Tapi baby Sophie ini meninggal pada saat umur 11 bulan karena menderita TBC. Dan anak laki-laki Marie yang paling besar, sang putra mahkota, juga mengidap TBC dan meninggal pada tanggal 4 Juni 1789 pada usia 7 tahun. Dan dari tadi kan aku udah ceritain tentang rakyat Prancis yang ekonominya tuh lagi susah banget. Negaranya tuh miskin banget karena banyak perang yang harus dibiayai. Dan kerajaan itu semakin bikin susah dengan naikin pajak dan gak ada bantuan sama sekali dari sisi makanan, kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya tuh gak ada. Makanya mereka tuh marah banget dan ngebentuk suatu revolutionary movement. Jadi kayak untuk memberontak pada kerajaan Prancis. Jadi mereka mau menurunkan raja dan ratu Prancis dan digantikan dengan pemerintahan. Jadi intinya nggak mau ada sistem kerajaan lagi lah, karena menurut mereka nggak guna dan cuma merugikan. Di tahun yang sama putra mahkota meninggal, yaitu tahun 1789, tepatnya bulan Juni, para pemberontak ini mulai menguasai beberapa kota di Prancis termasuk Paris. Banyak bangsawan-bangsawan yang udah pada kabur keluar Prancis karena ketakutan. Tapi Marie dan Louis masih tetap berada di Istana Versailles.
Puncaknya pada Oktober 1789, Istana Versailles diserang oleh para pemberontak yang bersenjata sekitar 10.000 orang, di antaranya bahkan ada ibu-ibu yang udah marah banget karena keluarganya kelaparan, udah nggak tahan sampai ikut nyerang juga. Mereka maksa mau masuk ke kamar Queen Marie, tapi Marie nggak ada di sana. Marie dan Louis keluarga ngumpet di kamar Louis. Mereka sekeluarga akhirnya ditangkap oleh para pemberontak ini dan dibawa ke istana Tuileries di Paris. Di sana mereka dijadikan tahanan rumah selama 4 tahun. Beberapa dari pemberontak ini sebenarnya masih oke dengan keberadaan kerajaan Prancis, dengan syarat kalau kerajaan itu hanya simbol aja. Jadi pemerintahan diatur kayak ada semacam DPR-nya gitulah. Jadi King and Queen nggak semena-mena. Bangsawan-bangsawan itu nggak semena-mena bikin peraturan. Semua diatur di pemerintahan. King Louis dipaksa untuk bersumpah terhadap hukum yang baru ini. Nah, tapi Louis sama Marie ngerasa kok ini masih ditahan terus aja di Istana Tuileries. Marie ketakutan akan keselamatan anak-anaknya, dan Marie dan Louis bikin plan untuk kabur dibantu oleh Sylvain Versailles. Mereka sekeluarga termasuk para pelayan-pelayannya naik ke sebuah carriage. Tapi yang namanya lagi kabur diam-diam, harusnya kan mereka naik carriage yang sederhana. Kalau bisa sejelek mungkin supaya nggak menarik perhatian. Tapi Marie nggak mau, karena perjalanan mereka jauh, Marie milih carriage-nya harus yang mewah, yang lega buat anak-anaknya. Buat mereka makan di perjalanan juga harus nyaman. Nah, tapi kan carriage kayak gitu menarik perhatian banget. Belum sampai 24 jam mereka kabur, mereka udah ketangkep sama rakyat yang ngenalin mereka di perjalanan dan mereka dibawa balik ke Paris. Sampai di Paris, mereka diteriakin, dimaki-maki, dilemparin barang. Yang tadinya mereka dikasih tinggal di istana Tuileries, mereka dipindahin ke Tower of the Temple. Ke tempat yang lebih kurang layak lah ya untuk keluarga kerajaan. Pelayan-pelayannya juga diambil, mereka nggak dikasih pelayan lagi. Teman baik Marie yang bernama Marie Louis de Lamballe dibunuh dan kepalanya dipenggal oleh para pemberontak. Kepalanya dibawa ke Queen Marie dan disuruh dicium. Marie langsung pingsan begitu lihat teman baiknya udah tinggal kepala aja. Tanggal 21 September 1792 resmi sudah berakhirnya kerajaan di Prancis. King Louis udah nggak pakai title King lagi. Dia dipisahkan dari keluarganya dan pada tanggal 15 Januari 1793, Louis dihukum mati dengan cara dipenggal. Waktu itu dia baru berumur 38 tahun. Queen Marie divonis hukuman mati dan dipenggal pada tanggal 16 Oktober 1793 pada umur 37 tahun. Sekian cerita aku tentang the famous last Queen of France, Queen Marie Antoinette. Kalau kalian ada request mau diceritain apa, tulis di kolom komen aja ya. Thank you for watching, bye!